Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadiran Allah, kita masih diperkenankan untuk kembali duduk bersama di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, di musallah yang insya Allah diturunkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini menjadi sumber berkah, menjadi sumber rahmat, menjadi sumber pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, malam hari ini kita akan mengkaji hadis ke-22 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitabnya yang bernama Al-Arba'in. Hadis ke-22 diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jabir bin Abdullah. Kita baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu muslimun. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini sahabat yang mungkin agak familiar, sering kita dengar namanya Jabir, karena beliau ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Salah satunya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Nabi yang namanya Jabir itu lumayan banyak. Jadi ingat bapaknya, Jabir bin Abdullah. Biar bisa kita bedakan dengan Jabir yang lain. Jabir bin Abdullah ini diriwayatkan oleh ulama. Beliau adalah al-imam, al-kabir, al-mujtahid, al-hafid, al-faqih. Termasuk sahabat Nabi yang paling alim, yang paham agama. Tidak heran karena beliau banyak hafal hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diriwayatkan termasuk sahabat Nabi yang hadir di Bai'atul Aqabah. Apa itu Bai'atul Aqabah? Bai'atul Aqabah adalah kejadian sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, yaitu Nabi diambil bai'at dan mengambil bai'at dari orang-orang Madinah. Jadi Nabi itu sebelum hijrah ke Madinah sudah ada persiapan. 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu Nabi sudah mempersiapkan dengan mengambil bai'at. Bai'at apa? Bai'at Islam. Bai'at untuk menolong Nabi. Bai'at untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal muasalnya
pertama kali orang Madinah masuk Islam di musim haji. Jadi kenapa baiat ini dinamakan baiat Aqobah? Karena terjadinya di Mina. Di Mina. Aqobah itu adalah tempat kita ngelontar. Jamratul Aqobah, kan? Apa Jamratul Aqobah? Jamratul Aqobah itu lempar, tempat melempar, melontar yang paling besar, yang ketiga. Kita kalau habis, ini yang pernah haji mungkin ya. Kita kalau habis wukuf di Arafah, kemudian kita ke Muzdalifah, di Muzdalifah sunnah ngambil batu. Setelah ngambil batu di Muzdalifah, kita ke Mina. Ngapain kita ke Mina? Kita ke Mina ke Jamratul Aqobah. Ke lontaran lobang yang ketiga, bukan dari yang awal dah. Yang satu dua dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu nanti malam 11. Tapi di malam takbiran, malam 10 Hijriah, kita hanya ke lobang ketiga. Ngelempar 7 kali, boleh setelah itu kita tahallul, melepas pakaian ihram. Tahallul awal. Tawaf ifadah, tahallul tsani. Begitu. Itu urusan haji. Itu namanya Aqobah, nama tempat itu. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW mengambil baiat dari penduduk Madinah. Bahkan sekarang alhamdulillah masih terjaga, dijadikan tempat tersebut masjid. Maksudnya, mungkin masjidnya sebesar musola ini, Pak. Alhamdulillah waktu itu kita masih sempat masuk. Masih dibuka pagarnya, kita masih bisa masuk, masih bisa sholat 2 rakaat di situ. Masjid ketika Nabi mengambil baiat dari penduduk Madinah. Musim haji, haji itu kan dari dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad diutus pun ada haji tiap tahun. Disitulah kesempatan Nabi untuk berdakwah. Tahun pertama ditolak Nabi. Disebutkan oleh ulama sejarah, ada yang menolak secara lembut, ada yang menolak secara kasar. Ada yang mencaci, ada yang, pokoknya kasar-kasar. Tidak putus asa Nabi Muhammad untuk berdakwah. Tahun kedua beliau dakwah lagi di Mina itu keliling. Keliling istilahnya kalau kita sekarang keliling apa? Keliling kemah. Ke kemah Indonesia misalkan, ke perkemahan Afrika, keliling Nabi Muhammad SAW. Tahun ketiga ditolak sampailah di tahun 11. Bayangkan 11 tahun. Di tahun 11 Hijriah di situ Nabi bertemu dengan orang Madinah. Al-Ansar, mereka menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menerima dakwah Nabi? Karena mereka ini di Madinah tinggal bareng orang-orang Yahudi. Jadi mereka banyak dengar dari orang Yahudi, ada Nabi akhir zaman. Sifatnya begini, begini, begini. Mereka udah tahu. Makanya mereka iman. Tidak mungkin iman, tidak mungkin Islam kalau tidak tahu. Mereka dengar banyak dari Yahudi sifat Nabi Muhammad. Ketika mereka ketemu Nabi, langsung mereka yakin inilah yang dikatakan oleh orang Yahudi. Nabi akhir zaman. Akhirnya langsung mereka terima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tahun depan mereka janjikan, ya Rasulullah, tahun depan kami akan bawa lebih banyak lagi masyarakat Madinah. Waktu itu yang pertama itu tahun 11, yang hadir cuma 11 atau 17 orang. Tahun depan mereka bawa 70 orang. Di mana itu terjadinya? Di Mina. Nah, itu bai'ah Aqobah. Bai'at di tempat yang bernama Aqobah. Di situ mereka membai'at Nabi untuk masuk agama Islam dan mereka bai'at Nabi berjanji. Bai'at itu janji. Mereka berjanji akan menolong Nabi, akan membela Nabi jikalau Nabi pindah ke kota Madinah. Jabir ini salah satu daripada Al-Ansar yang hadir di situ. Artinya beliau masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan banyak, mungkin 90% dari penduduk Madinah sudah masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah. 90%. Jadi Madinah itu cepat menyebar Islam di kota tersebut karena memang itu adalah kota yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau termasuk orang yang hadir di Bai'ah Al-Aqobah bersama ayahnya Abdullah. Bahkan ayahnya Abdullah ini termasuk pembesar dari sahabat Nabi
yang asli Madinah, Abdullah. Ayahnya Abdullah terbunuh atau syahid, gugur di medan peperangan Uhud tahun ketiga Hijriah. Abdullah ini. Dan Abdullah ini dialah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Jadi setelah peperangan Uhud itu yang meninggalkan 70 sahabat Nabi. Paman Nabi termasuk Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat yang luar biasa di tahun ketiga Hijriah itu. Salah satunya abahnya Jabir yang bernama Abdullah. Mereka ini dimuliakan oleh Allah. Akhirnya dari 70 orang ini hadis Nabi. Kata Nabi, wahai Jabir, ayahmu diajak bicara oleh Allah kifahan. Kifahan itu laisa bainahu wa bainallah hijab. Langsung. Bagaimana? Allah alam, kita tidak tahu. Gambarannya cak mana. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Apa yang kalian inginkan, wahai makhlukku, wahai hamba-hambaku, wahai sahabat Muhammad. Apa yang kamu pengen? Setelah gugur di medan peperangan Uhud, Allah kasih mereka pilihan. Pengen apa? Kata Allah. Sahabat Jabir, ayah dari sahabat Jabir yang menjawab, Abdullah, ya Allah, kami pengen kami dihidupkan kembali. Untuk apa? Bukan untuk cari duit. Bukan untuk melakukan yang belum sempat kami lakukan. Bukan. Kami pengen ya Allah, kami dihidupkan kembali sehingga kami terbunuh lagi di medan peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen hidup biar mati lagi. Pengen hidup biar gugur lagi di medan peperangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, itu sudah aku putuskan, tidak bisa. Sudah aku tetapkan orang yang meninggal tidak bisa kembali lagi. Minta selain itu, kata Allah. Minta selain itu. Ini Nabi yang menceritakan. Ya Allah, kalau begitu, tolong sampaikan pesan kepada sahabat-sahabat kami bahwasannya kami di sini nikmat dan diberkahi, dimuliakan olehmu. Maka yang turun ayat habis itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini di Al-Qur'an. Kapan ayat ini turun? Setelah Allah mengajak bicara ayahnya Jabir yang bernama Abdullah. Allah sampaikan pesan kepada umat manusia, wabil khusus sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu. Allah katakan, jangan kalian kira yang gugur di medan pertempuran itu mereka meninggal mati, tidak ada kehidupan, tidak. Bal ahya, mereka hidup, kata Allah. Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rizki dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu siapa itu yang diajak bicara sama Allah dan sampai turun ayat? Ayahnya Jabir yang bernama Abdullah. Dan Abdullah ini diriwayatkan setelah 40 tahun dari wafatnya di zaman Khalifah Muawiyah itu Madinah sering terkena banjir. Banjir, tahu kalau di Arab sana kan banjir parah kan. Dari dulu itu. Kebetulan makam sahabat yang gugur di pertempuran Uhud itu di tempat rendah, bawahnya. Jadi sering tergenang air di situ. Takut Khalifah Muawiyah nanti jasad-jasadnya itu terbawa air. Akhirnya beliau ngajak musyawarah sahabat, bagaimana kalau kita gali, kemudian kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Makanya sekarang nih, kalau yang ziarah Madinah, ziarah kuburan Sayyidina Hamzah, itu bukan kuburan beliau pertama kali. Karena waktu itu, setelah peperangan Uhud, perintah dari Nabi, di tempat mereka meninggal, disitulah mereka dikuburkan. Artinya di tempat terjadi peperangan. Tidak boleh dipindah kemana-mana. Tempatnya rendah. Akhirnya sama Khalifah Muawiyah diajak musyawarah sahabat yang lain. Sahabat lain setuju, takut jasadnya hilang. Digalilah kuburan mereka, 70 orang tadi. Itu mereka nemukan semuanya kayak baru dikuburkan tadi pagi. Ini sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun. Diriwayatkan, abahnya Jabir ada waktu itu. Dia tahu kuburan ayahnya. Dia gali kuburan ayahnya.
pengen dipindahkan. Itu kata beliau, aku dapati kuburan bapakku itu, jasadnya, lukanya bekas darah-darah, karena sama kan hukum yang gugur di medan pertempuran, syahid tidak boleh dimandikan, haram. Tidak boleh dimandikan, haram. Dikuburlah seperti itu. Karena kata Nabi itu bukti mereka nanti di hadapan Allah. Darahnya itu nanti baunya misik, kata Nabi Muhammad SAW, wangi sekali. Itu kata Jabir, ketika aku membuka kuburan bapakku, kayak baru aku kuburkan pagi tadi. Ini udah 40 tahun. Kayak baru dikuburkan pagi tadi. Ada yang gali kuburan Sayyidina Hamzah. Apa katanya? Tidak sengaja yang menggali kuburan Sayyidina Hamzah ini melukai daripada jari Sayyidina Hamzah. Itu masih keluar darah. 40 tahun. Masih keluar darah, muncrat darah. Artinya ya, kalau orang mayit kan sudah, apalagi udah 40 tahun, tidak mungkin ada aliran darah. Ini udah 40 tahun. Tidak sengaja terluka jari Sayyidina Hamzah, itu muncrat darah. Wangi sekali katanya. Sampai Madinah itu bau harum waktu itu. Ketika digali kuburan itu. Ayahnya Jabir, Abdullah, itu katanya abahku kayak baru aku kuburkan tadi pagi. Masih posisinya, masih bekas lukanya, mukanya kayak baru meninggal. Radhiyallahu taala anhu. Ini bukti bahwasanya mereka yang syahid gugur di medan pertempuran untuk menegakkan kalimatullah al-udiyah dihidupkan oleh Allah dan jasad mereka dikekal abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya para anbiya, bukan hanya para nabi yang jasadnya tidak dimakan oleh belatung, yang jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah, tapi juga termasuk mereka yang jasadnya akan diabadikan oleh Allah, para syuhada, yang syahid. Siapa lagi? Yang mengamalkan isi Al-Quran, hafal Al-Quran atau mengamalkan isi Al-Quran. Orang soleh, itu jasadnya diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baru-baru ini banyak daripada ulama-ulama Mekah, karena di Mekah itu di Ma'la atau di Baqi tempatnya kan sempit. Diluas-luaskan. Dikubur. Bagaimana bisa kok masuk mayit itu? Karena mereka itu misalkan udah 1 tahun diperiksa, digali lagi, dibongkar. Masih utuh, masih utuh, tutup lagi, ditunggu lagi. Berapa tahun lagi, digali lagi. Kalau sudah ada utuh, sudah habis, tinggal tulang, dikumpulkan, ditaruh di ujung kuburan, ditimbun tanah, sudah ini kosong buat yang baru lagi. Begitu seterusnya. Ini pemakaman di Ma'la dan di Baqi, Mekah, Madinah. Kecuali beberapa makom yang sudah digali berkali-kali masih utuh. Salah satunya Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau diriwayatkan ketika digali rambutnya makin panjang. Ada yang saksi hidup yang menggali itu rambutnya memanjang. Artinya apa? Hidup mereka itu, cuman beda hidupnya seperti hidup kita. Rambutnya memanjang, artinya masih hidup. Artinya kalau orang yang udah mati kan tidak mungkin rambutnya memanjang. Jadi jangankan kita tanya masih utuh atau tidak, lebih malahan bukan utuh, nambah panjang rambutnya. Radhiyallahu taala anhum. Setelah diperiksa begitu, udah disegel. Ini kuburan, tidak boleh digali lagi, tidak boleh dimasukkan jenazah lain. Nah, begitu prosesnya sampai sekarang di Mekah dan Madinah. Jadi kalau pengen jasad kita diabadikan sama Allah, ayo kita mengamalkan isi Al-Quran, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jabir, ayahnya adalah Abdullah yang gugur di medan pertempuran Uhud. Jabir, sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, beliau ini beliau bangga. Beliau menceritakan, aku pernah diminta ampunkan oleh Nabi kepada Allah sebanyak 25 kali. Jadi Nabi pernah istighfar untuk sahabat Jabir sebanyak 25 kali. Dihitung sama Jabir. Alhamdulillah, ini dapat istighfar dari Nabi. Berapa hari lagi dapat lagi dihitung. Bangga beliau. Bayangkan Nabi Muhammad beristighfar untuk sahabat Jabir. Dan kita juga dapat. Kita juga dapat istighfar dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, setiap amal umatku akan disodorkan kepadaku.
Cuman bedanya kalau kita dapat istighfar dari Nabi, berarti kita buat Nabi sedih dulu. Itu kata Nabi, apabila amal kalian baik, bagus, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kebalikan, amal kita jelek, tidak baik, tidak bagus, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi keteledoran yang kita lakukan itu dimintakan ampun oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan kita diistighfarkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jabir mengatakan aku dapat 25 kali istighfar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini dekat dengan Nabi sehingga banyak cerita beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang beliau rasakan. Jadi beliau ini banyak merasakan, banyak menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad. Salah satunya kata beliau, suatu hari aku ikut bersama Nabi untuk jihad di jalan Allah. Aku keluar dengan ontanya Jabir ini cuma unta tua. Sehingga apa? Sehingga Jabir ini di belakang terus. Rombonganlah di depan, Jabir masih di belakang. Untanya tidak kuat jalan, lambat jalan. Sehingga ketika selesai peperangan, aku paling belakang, tidak taunya di belakang, tidak taunya Nabi Muhammad menyusulku. Nabi udah di depan, disusul sama Nabi ke belakang Jabir. Kenapa kau wahai Jabir? Ngapo telat jalannya? Kata Jabir, ya Rasulullah, untuk aku juga. Untuk lah tua, untuk tidak kuat lagi berjalan. Karena tidak punya lagi. Yang penting bisa keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sama Nabi dengan tongkatnya, Nabi pukul pelan itu onta. Sekali ya. Kata Jabir, habis Nabi pukul onta aku, langsung aku paling depan. Onta tadi langsung di paling depan. Bukan Nabi, Nabi rahmat sama binatang, cuman dipukul sekali sama Nabi dengan lembut. Itu kata Jabir, tidak aku sadar kecuali aku udah paling depan. Udah di depan Jabir. Akhirnya disusul lagi sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai Jabir, jual ke aku onto ini. Ya Rasulullah, jangan jual hadiah buat antum, sahabat Nabi. Jangan kena onta. Jiwa raga mereka korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Dah kata Nabi, jual. Berapa ya Rasulullah? 1 dirham. Kemurahan ya Rasulullah. Kan Nabi kan jual. Jadi tawar menawar sama Jabir. Ya sudah, kata Rasulullah, disebutkan harga yang tinggi. Dengan syarat ya Rasulullah, aku setelah pulang ke Madinah, jangan langsung kau ambil onta ini, biar aku balik dulu ke rumah. Aku rapi-rapi, nurun ke barang, habis aku antarkan ontanya. Oke, kata Nabi. Di situ ulama mengambil hukum. Kalau jual beli boleh, tidak ada syarat boleh, selagi tidak merugikan si pembeli. Gitu. Udah nyampe ke Madinah, Jabir pulang ke rumah, beres-beres, diantar sama Jabir ke masjid, ke rumah Nabi Muhammad SAW bin Unta. Kata Nabi, ya Bilal, kasih Jabir uangnya, kasih. Udah Jabir, udah ya Rasulullah, udah selesai jual beli. Baru Jabir keluar dari masjid, sahabat Bilal teriak lagi, Jabir, panggil lagi sama Nabi. Jabir udah pirasat. Kata Jabir, pasti dibali'i ontonya. Pasti dibali'i ontonya. Dan aku tidak galak itu. Tidak lemak sama Nabi Muhammad SAW. Kata Jabir, ketika aku dipanggil kembali oleh Nabi, duitlah di tangan. Aku pirasat, pasti onta ini dibalikkan sama Nabi. Jadi Nabi itu pengen kasih hadiah saja. Cuman gayanya begitu. Jabir datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, Jabir, ambillah ontamu. Sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan ontanya oleh Jabir. Nah, itu sahabat. Jadi beliau merasakan, menyaksikan langsung mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq itu musuh ingin menyerang kota Madinah. Sehingga Nabi dan sahabat kerja bareng untuk apa? Untuk menggali parit di depan kota Madinah. 1000 lebih. Yang gawe itu 1000 orang lebih. Macul ngali parit. Dan dalam keadaan lapar. Bukan Masya Allah, kita kalau kerja bakti sekarang, Alhamdulillah, makanan konsumsi siap, sudah minuman dingin siap, sudah. Ini dah, Masya Allah, majlis begitu, Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Tidak boleh kita tolak, kalau ada makanan, jangan ditolak. Cuman biar kita bisa perbandingkan.
bagaimana keadaan kita, bagaimana iman kita dan iman sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu mereka kerja bakti, mereka menggali parit di panasnya kota Madinah. Tidak ada AC, tidak ditutup. Nabi ikut, lapar perut mereka. Diriwayatkan Nabi di saat itu mengikat 3 batu di perut beliau. Sahabat ada yang mengikat 2 batu. Lapar berarti. Akhirnya Jabir melihat Nabi kelaparan, lagi kerja bakti ini. Tak tega Jabir. Sian juga Nabi kelaparan. Kejiwaan, Nabi kan manusia. Kalau lemas ada kejiwaan. Akhirnya Jabir pulang ke rumahnya, diam-diam pulang ke rumah. Nanya ke rumahnya, ada makanan enggak di rumah? Kata bininya, ada anak kambing kecil. Cukup paling banyak kau bawa 10 orang. Jangan lebih dari 10. Itu untuk 10 orang cuma jatahnya. Ya sudah, kata Jabir, masaklah. Aku panggil Nabi Muhammad SAW. Jabir datang ke Nabi. Jabir beseki Nabi. Ini 1000 orang tak lama kan? Kalau Jabir beseki Nabi, ya Rasulullah, silahkan makan siang di rumah. Ada jatah 10 wong. Antum ajak siapa yang antum dak. Tapi 10 wong ya Rasulullah. Bukan galau-galaunya. Habis Jabir ngomong, langsung Nabi teriak. Ayo Jabir undang kita makan galau-galau. Keringat dingin Jabir. Siapa mana ini? Cuman udah Nabi yang undang. Jadi Nabi teriak. Ya ahlal Khandaq. Wahai orang yang lagi gali-gali parit ini, ayo ke rumah Jabir kita. Makan siang ini Jabir yang nanggung. Oh, semangat sahabat. Lapar ini, lagi gawe. Lagi gawe. 1000 lebih. 1000 orang lebih. Jatah untuk 10, tapi 1000 orang lebih yang datang. Kata Nabi, Jabir, sekarang kau pulang, jangan kau angkat makanan dari panci, dari kidir. Udah biarlah di kidir, biar aku yang nyedok, kata Nabi. Itu syarat Nabi. Jangan diangkat, jangan disajikan, jangan. Biar aku yang menyajikan, kata Nabi Muhammad SAW. Pulang Jabir. Pulang Jabir dengan pucat mukanya, takut. Di belakangnya rame, sahabat, berumuti. Bininya di rumah, marah-marah langsung. Kan aku udah bilang, cuman 10 orang. Ini kau undang kalau sahabat. Bukan aku yang undang. Yang undang Rasulullah. Yang undang Nabi. Bukan aku, kata Jabir. Sudah, pasrah. Akhirnya Nabi datang. Nabi duduk di pinggir panci tadi. Kata Nabi, masuk 10-10. Karena rumah sahabat, bukan besar, kecil rumahnya. Masuk 10-10. Dicentong sama Nabi. 10 masuk, makan, kenyang. Masuk lagi 10, makan lagi. Terus nih, sampai Jabir bingung. Ini gidir, istrinya juga bingung. Ini gidir, panci, cukup jatah 10 wong. Masuk lagi 10, terus 100, 200 orang masuk, makan. Sampai semuanya kenyang makan. Dari gidir yang dicentong oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat Nabi, takthirut ta'am. Jadi kalau kita baca kitab tentang mukjizat Nabi macam-macam. Salah satunya takthirut ta'am, memperbanyak makanan. Terjadi beberapa kali, salah satunya ini di rumah Jabir bin Abdullah. Dicentong sama Nabi sampailah terakhir. Sisa siapa? Sisa Nabi sama Jabir sama keluarganya yang belum makan. Nah, kata Nabi, baru sekarang kita yang makan. Terakhir Nabi yang makan. 1000 orang tadi udah kenyang semua, kenyang kan ini. Baru Nabi sama Jabir yang makan, baru berkurang. Jadi memang cukup untuk Nabi dan Jabir dan beberapa orang. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi yang terjadi bersama Jabir, yang beliau saksikan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan coba-coba di kita. Kalau jatah 10, jangan undang 100. Jadi sahabat Jabir juga termasuk sahabat yang panjang umurnya. Sahabat Jabir. Beliau ini sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat Nabi itu setelah Nabi wafat kan mencar ke seluruh penjuru dunia nih. Ada yang di Mesir, ada yang di sini, macam-macam. Bahkan ada yang di Samarkand, sampai ke negara sana. Itu yang terakhir meninggal di Madinah, Jabir bin Abdullah. Misalkan, yang terakhir meninggal di Mekah, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas. Yang terakhir meninggal di Irak, Basrah, Anas bin Malik.
Begitu. Sama ulama dibukukan dan dilihat ternyata ada di beberapa kota yang terakhir, artinya setelah Anas bin Malik di Irak tidak ada lagi sahabat Nabi. Setelah Jabir meninggal di Madinah tidak ada lagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Berkat doa Nabi. Panjang. Bagaimana berkat doa Nabi? Karena suatu hari Jabir lagi duduk bersama Nabi, tiba-tiba keluar Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Husain bin Ali, anaknya Siti Fatimah, adiknya Sayyidina Hasan. Apa kata Nabi? Wahai Jabir, nanti Jabir dari anak ini ada anak. Nanti dari anak ini Husain ada anak. Yang mana gelarnya Zainul Abidin. Jadi memang Ali Zainul Abidin itu gelar atau nama dari Nabi Muhammad. Yuqal fi yaumil akhir, nanti di hari kiamat kata Nabi akan dipanggil, ada panggilan, liyakum Zainul Abidin. Zain itu artinya hiasan, Al-Abidin orang yang ahli ibadah. Hiasan orang yang ahli ibadah. Berdirilah kata Nabi, anak dari ini anak wahai Jabir. Ya, artinya anak dari Husain yaitu dan nanti dari anak ini akan lahir lagi seorang anak putra yang bernama Muhammadul Baqir. Ismuhu kasmi kata Nabi. Namanya seperti namaku. Bakar, kenapa dinamakan Baqir? Baqir itu artinya yang menggali. Ya, yang menggali. Gali apa? Bukan gali harta karun. Gali ilmu Nabi Muhammad SAW. Idza adraktahu fasallimhu minni assalam. Wahai Jabir, kalau kau ketemu sama cucung ini anak, berarti kan cucung ini anak, itu Imam Husain umurnya baru 3-4 tahun. Kalau kau ketemu dengan, kalau Nabi sudah ngomong kalau, berarti pasti ketemu. Idza. Kalimat-kalimat yang menunjukkan makna, mungkin iya, mungkin tidak, tapi kalau dari Allah atau dari Nabi, seperti asa, la'alla, itu artinya menunjukkan iya atau tidak. Tapi kalau di Al-Quran atau di hadis, artinya pasti terjadi. Kalau kau nututi ketemu dengan cucung ini anak, maka sampaikanlah salam kepadanya dariku wahai Jabir. Betul. Jabir hidup sampai Husain besar. Husain punya anak, Ali Zainul Abidin, Jabir masih hidup. Ali Zainul Abidin tumbuh besar, dewasa, kawin, punya anak, Muhammadul Baqir, Jabir masih hidup. Jadi cucunya Imam Husain lahir, bahkan sampai dewasa, Jabir masih hidup. Dan Jabir ketika ketemu dengannya, menangis, ingat Nabi Muhammad SAW. Dan Jabir sampaikan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau termasuk sahabat yang umurnya panjang berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga adalah sahabat yang sering kita dengar ada sahabat itu dari Madinah pergi ke Mesir untuk mendengarkan satu hadis Nabi. Siapa itu? Jabir. Kalau kita baca kitab tentang semangat menuntut ilmu, kita akan dengarkan. Pasti yang dikasih contoh oleh ulama pertama kali bagaimana sahabat Nabi sesama mereka semangat menuntut ilmu untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Madinah ke Mesir. Dulu ini. Ya kalau sekarang naik pesawat cuma berapa jam naik pesawat. Dari Madinah ke Mesir. Perjalanan berapa minggu, mungkin sampai bulanan. Beliau jalan dan beliau sahabat Nabi. Beliau hidup bersama Nabi. Beliau banyak hafal hadis Nabi. Cuman ada satu hadis yang beliau tidak hafal. Beliau tanya, siapa yang hafal hadis itu? Disebutkan, oh yang hafal hadis itu yang bernama sahabat Abdullah bin Unais. Sekarang Abdullah di Mesir. Pergi Jabir dari Madinah ke Mesir. Sampai di Mesir dicari rumah Abdullah bin Unais ini untuk apa? Untuk mendengarkan satu hadis Nabi. Bukan sekitab. Bukan 100 hadis. Bukan kayak gitu 40 hadis. Sikok hadis Nabi. Beliau rela mengorbankan semuanya, meninggalkan anak keluarga, jalan yang jauh, mungkin nyawanya hilang di tengah jalan. Jalan dulu kan tak aman. Untuk apa? Untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga motivasi buat kita. Kalau kita alhamdulillah
Di musola dekat rumah gitu, tidak perlu naik motor mungkin sebagian. Cukup jalan. Nanda dengarkan hadis Nabi, berarti keterlaluan. Kalau tidak kati uzur, tidak ada apa namanya halangan, maka ayo kita hadir ke majelis untuk mendengarkan hadis Nabi. Alhamdulillah kita dikumpulkan di satu tempat yang Allah beri nikmat. Kita duduk di tempat yang nyaman, alhamdulillah. Kepanasan tidak, AC kalau alhamdulillah. Depannya ada minum pula. Aduh. Jadi nikmat dunia dapat, nikmat akhirat dah dapat. Masih ada yang tak galak, rugi dua kah? Jadi jangan kita bayangkan kita kayak sahabat Nabi. Wah, kalau kayak sahabat Nabi, tak kata yang hadir. Bayangkan Jabir dari Mekah, dari Madinah ke Mesir. Dia rela pergi untuk mendengarkan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, jumlah hadis yang beliau riwayatkan semuanya 1540 hadis. 1540 hadis, semua hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau meninggal di tahun 78 Hijriah, umur beliau 94 tahun. Memang tua umur. 94 tahun umur beliau ketika meninggal dunia dan dikuburkan di Madinah. Di Baqi, pemakaman komplek yang ada di samping Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Jabir meriwayatkan di sini. Jabir berkata, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini laki-laki bernama Nu'man. Nu'man datang ke Nabi. Badui itu artinya yang tinggal di ujung kota, bukan orang kota. Itu datang. Namanya wong yang tinggal di ujung kota. Bahasa kita mungkin sekarang, ya Allah alam bisa katakan dosa lebih tidak. Pokoknya di ujung kota. Pinggiran. Jadi polos-polos orangnya. Datang ke Nabi, ini Nu'man. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Nu'man ini. Ara'aita idza shallaitul maktuban. Kira-kira ya Rasulullah, kalau aku salat 5 waktu. Maktubat artinya salat 5 waktu yang wajib. Wasumtu Ramadan, dan aku puasa bulan suci Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, artinya makan makanan yang halal. Wa haramtul haram, yang haram semua aku tinggalkan ya Rasulullah. Walam azid ala dalik, sudah itu aku tidak melakukan lebih dari itu. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala na'am, iya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi yang wajib aku lakukan, yang wajib saja. Yang haram aku tinggalkan. Aku makan makanan yang halal. Tentunya wajib makan yang halal. Kata Nabi, tidak mungkin dong masuk surga di perutnya ada sedikit dari makanan haram. Tidak mungkin. Jadi yang halal aku makan, yang haram aku tinggalkan semua, yang wajib aku lakukan. Udah, tapi aku tidak nambah ya Rasulullah. Ini yang aku lakukan. Apakah aku masuk surga? Qala na'am. Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Di riwayat lain, riwayat Abu Hurairah, ada badui yang lain datang lagi. Nanya ke Nabi Muhammad SAW, sama persis. Ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji kalau wajib, zakat kalau aku kena kewajiban zakat, aku lakukan semua. Tak lebih tapi, apakah aku masuk surga? Naam, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ini, tapi yang riwayat lain itu, wong lain, ketika dia berpaling, kata Nabi, kalau kalian mau melihat penghuni dari penghuni surga, maka lihatlah orang itu. Artinya kata ulama, memang untuk cukup masuk surga, cukup kita melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang haram kita tinggalkan, yang halal kita makan. Yang wajib kita lakukan. Sudah. Cukup untuk masuk surga. Tapi kelasnya beda. Kelasnya beda. Tentu ada ibadah sunnah. Kenapa Nabi tidak menyebutkan ibadah sunnah di sini? Inilah didikan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu gurunya semua guru. Nabi itu gurunya semua pendidik. Gurunya masyayikh. Gurunya ulama. Jadi Nabi tahu bagaimana cara mendekati hati orang
untuk dekat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, kalau Nabi ngomong, oh kau tidak, kau juga sholat qabliyah ba'diyah, kau juga witir, ditinggalkannya akhirnya. Tidak. Maksud Nabi, biarlah dia kenal dulu dengan agama, karena ini orang baru masuk Islam. Biarlah dia melakukan yang wajib-wajib dulu, biarlah dia mencicipi manisnya ibadah, dengan sendirinya dia akan apa? Dia akan menambah untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Dengan otomatis. Ya, pembahasan 2 minggu kemarin, ketika kita bahas hadis masalah istiqomah, Nabi melarang untuk sahabat yang semalaman tidak mau tidur. Nabi melarang untuk sahabat yang setiap hari mau puasa. Bukan artinya bangun setiap malam tidak bagus. Semalaman tidak bangun, tidak tidur, itu tidak bagus, bukan. Bukan artinya puasa tiap hari tidak bagus. Tapi Nabi melarang itu untuk orang yang memaksakan dirinya. Jangan. Dikit-dikit dulu. Nanti dengan otomatis kau akan menambah dengan sendirinya. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya jangan dibentrokkan dengan praktek atau dengan cerita aulia ulama. Ada yang tak tidur berapa puluh tahun setiap malam. Oh ini tak ngamalkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena di sunnah Nabi, Nabi nyuruh kita tidur, kemudian bangun. Nah ini orang yang tidak paham. Tidak paham maksud Nabi Muhammad SAW, sehingga dia sesatkan aulia ulama yang mujahadahnya setiap malam tidak pernah tidur misalkan. Beda. Hadis Nabi itu untuk orang standar kita. Hadis Nabi itu untuk pemula. Seperti kalau Nabi hadisnya langsung melihat level aulia, hancur kita. Kalau Nabi mengucapkan hadis, yang Nabi lihat levelnya para wali, levelnya sahabat-sahabat yang hebat, binasa kita. Kan begitu. Amal kita apa dia ada. Tapi tidak. Nabi itu sayang dengan kita, makanya yang Nabi ajak bicara ketika beliau mengatakan satu hadis, itu level terendah, awam, pemula, yang baru mau ingin dekat dengan Allah, makanya Nabi larang untuk bangun setiap malam, atau bangun semalaman, tidak tidur sama sekali setiap malam. Dilarang sama Nabi Muhammad. Nanti dengan sendirinya ketika udah istiqomah, kau akan menambah sendiri. Yang biasanya bangun seperempat jam, udah istiqomah, ngerasakan manisnya munajat di malam hari, nambah setengah jam. Yang nikmat baca Quran, biasanya baca Quran setengah juz berat, ini setengah juz kurang, pengen sejuz. Istiqomah sejuz, setelah berapa bulan, kurang sejuz, terus akan bertambah. Itu akan kalian rasakan sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi makanya ketika sahabat, dan ini bukan sekali, okay, 2 kali, 3 kali orang datang ke Nabi, ngomong, ya Rasulullah, kalau aku melakukan yang wajib, cukup tidak masuk surga? Cukup, kata Nabi. Silahkan. Bukan artinya Nabi tidak menganjurkan untuk kita mengamalkan sunnah. Tidak. Mengamalkan sunnah, perbuatan, bahkan Allah katakan, kalau mau dapat cinta Allah, itu amalkan sunnah. Mau dapat lebih cepat dapat cinta Allah, bahkan ketika dalam hadis qudsi Allah mengatakan siapa itu wali? Wali itu yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa di hadis ini tidak disebutkan oleh Nabi? Karena yang Nabi ajak bicara pemula. Kata Nabi, biarlah dia melakukan yang wajib, dengan sendirinya dia akan menambah, otomatis pengen banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ternyata diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, tidak lama setelah sahabat Nu'man ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, terjadi peperangan Uhud tadi. Yang ayahnya Jabir meninggal. Nu'man ini datangnya hadir di peperangan Uhud. Apa yang beliau katakan ketika mau peperangan Uhud? Dia berkata kepada Allah, "Aqsamtu 'alaika ya Rabbi alla taghiba syamsu hatta ata'a bi arjati fil jannah." Ya Allah, kata Nu'man, aku bersumpah dengan zatmu ya Allah, tidak terbenam matahari di hari ini, di peperangan Uhud, hari Sabtu peperangan Uhud itu terjadi, kecuali tongkatku sudah ada di surga. Beliau ini jalannya agak salur, agak pakai tongkat, tapi tidak menghalangkannya untuk apa?
untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bersumpah demi zat-Mu, tidaklah terbenam matahari di hari ini kecuali tongkatku sudah ninjakkan tempatnya di surga. Artinya aku gugur, syahid. Sehingga betul beliau di hari itu gugur, dan Nabi mengatakan ketika beliau sudah meninggal, laqad ra'aituhu fil jannah. Aku lihat Nu'man ini berada di surga. Jadi orang yang tadinya cuma mau beramal yang wajib-wajib baik, lihat ketika dia sudah merasakan manisnya ibadah, dia merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, tidak pengen lama-lama hidup di dunia. Pengen cepat-cepat ketemu Allah. Dan banyak dari sahabat Nabi di peperangan Uhud ini, ketika kita baca kitab sejarah, mereka yang meminta sama Allah memang gugur di peperangan itu. Jadi 70 orang terbunuh itu, rata-rata memang doanya mereka diijabah sama Allah. Mereka pengen udah ketemu Allah, pengen dekat dengan Allah, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau wong yang belum ngerasa ke manisnya ibadah, tidak ngerasa kedekat dengan Allah, tidak mungkin minta meninggal di medan pertempuran. Pasti minta selamat macam-macam doanya kan. Ini tidak. Karena dia sudah ngerasakan manisnya ibadah. Padahal tadinya cuma nak yang wajib-wajib tapi lebih dari itu akhirnya. Minta gugur di medan pertempuran Uhud sehingga tidak terbenam matahari, dia sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis malam ini adalah satu motivasi buat kita, banyak sekali faedah, banyak sekali cerita yang kita petik, yang kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mengamalkannya sehingga berarti kalau kita petik hukum dari hadis ini, yang wajib harus dilakukan, syarat untuk masuk surga. Yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan. Namun kita pengen lebih dari itu. Tidak pengen kita masuk surga kita pengen surga yang paling tinggi, surga yang paling atas, surga yang kita sama dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita perbanyak ibadah sunnah. Karena kata ulama, jadi kenapa misalkan ibadah puasa atau sholat wajib itu kita biasa melakukannya? Karena sholat wajib itu wajib. Jadi ibadah sunnah, kata ulama, ibadah wajib nak dilakukan di mana terserah, afdal juga. Tapi ibadah sunnah lebih afdal dilakukan di rumah. Tentunya ibadah sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Salat misalkan, salat witir, yang bukan selain Ramadan. Afdal di mana? Di rumah. Ba'diyah, afdal di mana? Kalau kita yakin kita di rumah bisa kita salat ba'diyah, afdal di rumah. Ba'diyah Isya misalkan. Afdal. Tapi kalau kita Ustaz, tak yakin Ustaz, nyampe rumah lah batal, lesu lagi nak wudu, jangan ada salat lagi kalau saya itu. Tapi misalkan qabliyah subuh, itu afdal di mana? Afdal di rumah. Karena memang kata ulama, ibadah-ibadah sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah. Selain ibadah sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Yang disunnahkan untuk syiar, misalkan tarawih itu di masjid, di mushola, lebih afdal. Kenapa alasannya? Selain itu lebih afdal, juga alasannya biar lebih ikhlas. Kenapa ibadah wajib tidak? Karena kalau ibadah wajib, tidak usah pakai ikhlas. Itu kan wajib. Kita sholat isya, apakah kita bangga dengan sholat isya? Tidak, karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati kita bisa merasa ujub, bisa merasa bangga, bisa merasa lebih mulia dari yang lain, kita lebih dari yang lain, kalau kita ngamalkan sunnah. Kalau kita ngamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah dianjurkan di rumah, bukan di tempat umum. Kalau tidak takut kita meninggalkannya. Jadi kalau ibadah wajib sudah wajib memang. Ibadah sunnah lah tempat kita untuk berlomba agar lebih dekat dengan Allah. Fastabiqul khairat. Di mana itu? Di ibadah sunnah. Ibadah wajib sudah selesai, wajib, sunnah. Disitulah ulama aulia saling berlomba-lomba, beramal lebih dari wajib untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, kita bisa laksanakan semua, yang haram kita tinggalkan semua, dan yang sunnah mudah-mudahan
kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.